bahwa kucing bila dia menjilat air di rumah kita, bekasnya suci dan mensucikan, bisa dipakai berwudu, tidak menjadi bernajis. Para ulama menambahkan, selain daripada bekas minum kucing, yang juga tidak najis adalah kalau ayam menjilat atau ayam minum dari air di sekitar kita. Termasuk juga kalau onta, kalau sapi yang kita tidak tahu keadaannya bagaimana, apakah ini punya kita, apakah dia sebelumnya makan atau minum apa, itu termasuk hewan apabila dia meminum air, kata para ulama Hanafiyah dan Malikiyah, itu adalah tidak najis bekas airnya, bisa dipakai untuk suci, mensucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita lanjutkan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita baca hadis yang ke-10. Betul ya? Hadis 10 insyaallah. Salawat alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang beruntung berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak tahu apakah nomor hadis kita sama atau tidak. Hadisnya an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirwati innaha laysat binajas. 9. Nomor 9. Oke, hadisnya itu. Kita baca hadisnya. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات أخرجه مالك والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Hadis ini berasal dari jalur riwayat sahabat Abu Qatadah, semoga Allah ridha beliau. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait tentang kucing. Hirwah, kucing. Innaha laysat binajas. Kata Nabi, kucing itu tidak najis. Kalau nempel bulunya itu tak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum awat tawafat. Kucing itu termasuk di antara yang biasa berkeliling di sekitar kalian, atau hewan yang biasa mengelilingi kalian. Maknanya kucing itu hewan yang hidupnya sangat dekat, lekat dengan kalian, berada sekitar kalian. Dia masuk ke rumah kalian, dia kadang mungkin dekat dengan pakaian kalian, dekat dengan badan kalian, dan dia kalau seandainya dekat dengan kalian lalu dianggap dekatnya itu bisa menyebabkan kalian najis, kalian akan sulit gara-gara itu. Kalian tak akan pernah lepas dari najis. Apalagi zaman orang sekarang yang kucing itu sengaja dipelihara, dibuat kandang, dibersihkan kotorannya, dimandikan. Kadang-kadang dibawa duduk bersama, main bersama. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa kucing tidak termasuk di antara hewan yang menjadi najis kalau kita nempel dekat dengan dia. Di antara alasannya, hewan yang biasa mengelilingi kalian, dekat dengan kalian, biasa bercampur dengan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, kemudian Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis ini dianggap sahih oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Seperti yang sering kita ulang, para ulama hadis bila menghukumi hadis itu sahih, menghukumi hadis itu hasan,
dhaif dan sebagainya, mereka menyebutkan siapa yang menilainya sahih. Karena menghukumi hadis sahih atau tidak sahih ini ijtihad para ulama hadis. Kita sekarang ketika mengatakan sahih, siapa ulama yang berijtihad itu sahih. Sama dengan hukum pekerjaan yang biasa kita buat sehari-hari. Ini apakah mubah? Ini apakah haram? Ini apakah makruh? Apakah sunnah? Apakah wajib? Kalau mubah, mubah menurut siapa? Kalau haram, haram menurut siapa? Kalau dia makruh, makruh menurut siapa? Kalau dia sunnah, sunnah menurut siapa? Kalau wajib, wajib menurut siapa? Jelas kepada siapa ilmu itu dinisbahkan. Jelas kalau seandainya orang nanti mengejar lebih jauh, ini apakah hasil pencarian kamu atau kamu dapat dari guru kamu? Kalau guru kamu, siapa gurunya? Sehingga jelas ilmu itu nisbahnya kepada siapa orang yang berijtihad terhadap satu ilmu. Nah, sampai nanti yang capek mencari ilmu, yang capek menggali hukum, yang dapat nama kita. Di antara sebab keberkahan ilmu itu kata para ulama, menisbahkan ilmu, mengembalikan objektif bahwa ilmu itu datang dari si fulan. Jadi menisbahkan kepada ahli. Yang sampai kalau kata orang sekarang plagiator. Orang yang menulis, orang yang berkarya, orang yang melakukan penelitian, kita tinggal ciplak lalu mengatakan ini karya saya. Itu para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan dengan kalimat tawaf. Kata para ulama, di antara mana tawaf itu minad dawaran haula syai'. Dawaran itu dia biasa berkeliling mengelilingi satu objek. Kalau ini tiang, dia biasa mengelilingi tiang ini. Ini bentuk tawaf gitu. Apa maknanya? Bimakna al-mukhalatah, yang biasa bercampur dengan kita, berbaur dengan kita. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Poin pertama, dallal haditsu ala anna su'ral hirrah wa huwa baqiyatul ma' ba'da syurbiha minhu tahirun mutahhir. Kalau ada kucing dia jilat air, mungkin di rumah kita, atau mungkin di ember, atau mungkin di bak mandi kita, atau mungkin tempat penampungan yang lain. Bila dia jilat, air bekas jilatan dia itu suci dan mensucikan. Bisa kita pakai untuk berwudu. Kenapa? Karena kata Nabi, annaha laisat binajas. Karena kucing tadi bekas dia tidak merupakan najis. Kita kan tak bisa mengawal kucing itu. Ini Pak, jangan dijilat airnya. Ini tempain, jangan jilat airnya, tak bisa. Anak kita aja payah diatur, apalagi kucing itu. Jadi kucing ini karena dia kadang dia masuk kamar mandi kita, masuk ke dapur kita, masuk ke kamar kita, kemana dia masuk, tak bisa kita kendalikan. Kalaulah kucing itu bekasnya najis, jangan-jangan kita sangat susah dalam melakukan taharah di rumah kita. Jadi itu poin pertamanya, bahwa kucing bila dia menjilat air di rumah kita, bekasnya suci dan mensucikan, bisa dipakai berwudu, tidak menjadi bernajis. Artinya bekas liur dia, bekas jilatan dia tidak najis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menambahkan, selain daripada bekas minum kucing, yang juga tidak najis adalah kalau ayam menjilat atau ayam minum dari air di sekitar kita. Termasuk juga kalau onta, kalau sapi yang kita tidak tahu keadaannya bagaimana, apakah ini punya kita, apakah dia sebelumnya makan atau minum apa, itu termasuk hewan. Apabila dia meminum air, kata para ulama Hanafiyah dan Malikiyah,
itu adalah tidak najis bekas airnya, bisa dipakai untuk suci mensucikan. Bahkan ada ulama yang mengembangkan lebih lanjut, hewan-hewan yang biasa sekitar kita termasuk tikus, kalau sempat menjilat air itu tidak termasuk najis dan bekasnya bisa kita berwudu suci mensucikan. Dari mana dia mengambilnya bahwa tikus termasuk seperti itu? Kata Nabi, minat tawafina alaikum awit tawafat. Hewan ini dia biasa bercampur dengan kalian, mengelilingi kalian, ada di sekitar kalian. Maka kata para ulama yang mengatakan bahwa tikus pun termasuk tidak najis bekas jilatan dia, sebab tikus ini hewan yang biasa hidup sekitar kita, payah kita untuk menjauhkan dia atau menyengajakan dia, menyuruh dia tak tinggal bersama dengan kita. Jadi berdasarkan redaksi itu, tikus pun dan hewan-hewan mungkin kayak apalagi di sekitar kita kayak kecoa, cicak dan segala macam, bila dia menjilat air, dia tidak menyebabkan air tadi najis. Begitu para ulama menyimpulkan dari penjelasan hadis tawafina awit tawafat. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, poin yang ketiga, dalal haditsu ala taharati su'ri ma yukalu lahmuhu wa ma yajuzu isti'maluhu min al-hayawanat. Kucing tadi menunjukkan bahwa halal ada hewan yang dagingnya halal dimakan itu bekas dari jilatan dia atau bekas dia meminum air tidak menjadikan air bernajis. Jadi kalau ada hewan-hewan dagingnya halal untuk kita makan, kambing, sapi, kerbau, ya sejenisnya, bila dia menjilat air, maka air tidak menjadi najis. Apa dasar ulama? Li'anna al-hirrata yahrumu aklu lahmuha. Kucing itu haram makan dagingnya. Jika kucing yang haram saja, waqad tahura su'ruha. Jika yang haram saja bisa halal atau bisa suci, apalagi yang dagingnya halal, mimba bi'aula. Jadi kucing tadi daging kita boleh makan. Bekas daripada ludahnya tak menjadikan bernajis. Jika yang haram saja tak menjadikan bernajis, yang halal lebih tak menjadikan bernajis. Begitu para ulama berfikir dalam membahas nas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham dalamnya? Bahwa kucing kan tak boleh dimakan. Atau orang melur boleh makan kucing? Mana tadi Pono sekarang boleh makan kucing kan? Ini kucing yang moral saja. Mahal. Ini kucing mahal saja. Atau kucing-kucingan baru bisa dimakan Pak. Jadi kucing tak boleh makan dagingnya. Jika kucing yang tak boleh dimakan dagingnya, bekas liurnya itu tak menjadi najis, bisa suci mensucikan, maka yang halal dagingnya lebih bisa untuk suci mensucikan. Paham? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, memahami hadis itu tak sekedar yang tersurat saja, tapi punya nalar di balik itu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu belajar, ada nanti mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, ada nanti nasir pahami dengan mafhum atau dengan mantuk. Itu banyak pembahasan di usul fikih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Hadis kalau disebutkan muttafaqun alaihi berarti riwayat Bukhari dan Muslim.
sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim untuk meriwayatkan sebuah hadis. Makanya muttafaqun alaihi. Melalui jalur sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridhai beliau, beliau berkata, Ja'a Arabi, datang seorang Arab Badui. Kemana? Ke masjid Nabi. Lalu orang Arab Badui tadi, setelah hajatnya selesai di masjid, dia kencing di satu sisi atau satu tempat di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fazajarun nas. Semua orang yang hadir di masjid itu marah, melarang. Jangan kencing situ. Oh, berhenti. Kira begitu. Ya maklum macam kita. Bayangkan di rumah fajar mau kencing di situ. Lalu sahabat kesal, sahabat marah. Tapi Nabi justru melarang sahabat jangan marahi dia. Bukan dia yang dimarahi Nabi yang kencing tadi, tapi sahabat. Kata Nabi, biarkan. Jangan marah dia. Jangan larang dia. Biar saja. Selesai dia kencing, Nabi minta kepada sahabat, tolong ambilkan air seember. Setelah ambilkan air seember, lalu tanah tadi tempat dia kencing dibalikkan, kemudian disiram dengan air. Sehingga dianggap dengan air yang disiramkan tadi bersih bekas kencing orang Arab Badui tadi. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa redaksi hadis yang perlu kita ketahui untuk memahami itu dengan baik. Dalam sebagian hadis dikatakan bahwa seperti yang Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzrimuhu da'uhu. Jangan kalian tegur dia, jangan kalian larang dia ketika dia sedang kencing. Biarkan saja sampai dia selesai kencingnya. Kemudian selesai dia kencing, fatarakuhu hatta bal. Maka sahabat membiarkan sampai dia selesai kencing. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lah. Selesai dia kencing, Rasul panggil dia. Panggil orang kencing tadi. Inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadah. Masjid-masjid ni, pokok semua masjid kata Nabi, itu adalah tempat yang tidak boleh kencing di situ dan tak boleh ada kotoran di situ. Jangan buang kotoran di masjid. Kenapa? Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qira'atul Qur'an. Karena masjid itu tempat untuk zikir kepada Allah, tempat untuk salat, tempat untuk baca Quran. Tempat ini mestinya semuanya bersih, mestinya semuanya suci. Kalau kencing itu najis, kotoran bisa najis, sehingga tak sesuai. Kalau tempat yang mestinya suci, dibuang di situ najis, dibuang di situ kotoran. Mestinya dijauhkan najis, dijauhkan kotoran. Itu kira-kira kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akhrajal haditsa an Abi Hurairah al-Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah mutawwala wan Nasa'i mukhtasara wa fihi indahum. Jadi riwayat hadis ini Imam Bukhari punya riwayat yang lain. Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah punya riwayat yang lebih panjang, dan Imam An-Nasai yang singkat. Di antara redaksi yang terdapat dari semua riwayat itu, fa inna ma bu'ithtum muyassarina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian Muhammad dan umat Muhammad diutus Allah memudahkan umat dalam menjalankan agama, bukan untuk menyulitkan. Ini di antara riwayat hadis yang diceritakan tadi, berapa riwayat agar kita agak paham. Nanti saya jelaskan. Kemudian wa fi ba'd riwayat annahu amara bi hufril ardi kama sanadkur. Sebagai riwayat Nabi suruh sahabat gali tanah di sekitar tempat kencing tadi, lalu balikkan tanah tadi ke tempat yang digali. Riwayat kita tadi tak sebutkan Rasul suruh gali tanah. Rasul tak sebutkan memanggil orang tadi, lalu menjelaskan tempat ini tak boleh kencing di situ. Riwayat lain jelaskan seperti itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulang bahwa hadis Nabi bila banyak riwayat itu tak usah diambil sebagian, buang sebagian. Kumpulkan semuanya, karena semua hadis tadi jika kita kumpulkan, masing-masing redaksi memberikan ilmu yang berbeda dengan yang lain.
Kalau kita kumpulkan menjadi banyak informasi, makin komprehensif pemahaman kita terhadap teks. Kita ini bukan orang yang berjumpa dengan Nabi, bukan orang yang hadir di waktu kejadian, sehingga tak bisa melihat kejadian dengan perspektif orang yang ada di tempat kejadian. Kita cuma melihat teks orang sekarang. Kalau menilai teks, maka semakin banyak informasi, makin membuat kita seakan mengalami kejadian langsung di depan mata kita. Hanya para ulama ketika nampak berapa hadis itu tolak belakang dalam perspektif mereka, itu tak langsung mereka tarjih, ambil satu buah nilai, bukan. Mereka upayakan al-jam'u, dikumpulkan semua hadis. Setelah dikumpulkan, baru diteliti satu persatu, kira-kira apa yang bisa diambil dalam setiap hadis dan apa kesimpulan yang sejalan, yang sinkron dengan semua hadis. Itu para ulama nalarnya berfikir. Baik, kita balik pada hadis tadi. Jadi ceritanya ada orang Arab Badui datang ke masjid Nabi. Yang namanya orang Arab Badui, dia biasa di kampung, Pak. Orang di kampung, mohon maaf, kencing belakang rumah itu biasa. Apalagi orang dulu rumahnya tanah, lantai tanah, dinding tanah. Jadi kencing belakang rumah, kencing di pinggir jalan, kencing di ladang itu biasa. Ini namanya orang kampung, orang primitif. Bapak nanti kalau pergi ke pedalaman itu akan jumpa orang-orang yang dia tak mesti kencing itu di dalam sungai, tak mesti dalam tandas. Dia akan kencing di mana dia terasa. Jangan orang pedalaman. Orang kota yang mobil bagusnya banyak, kalau terasa kencing tengah jalan, berhenti dan bukanya pintunya, kencing di situ. Atau berhenti dia samping mobil, kencingnya. Itu orang kaya, mobil bagus, orang kota. Jangan-jangan dokter orangnya. Jangankan orang pedalaman, orang kota yang mobil bagus tadi, kalau makan dalam mobil, dibukanya pintunya, sampah keluar. Ini orang kita kadang-kadang mobilnya tak sebagus akalnya. Jangan tahu gitu. Maka Bapak rahmatullah SWT, ini orang kampung, dia biasa kencing itu kalau nampak tanah, itu tanah itu biasa mereka kencing, karena tanah di kampungnya dikira sama dengan tanah di masjid Nabi. Sehingga dalam sebagian riwayat, ketika Nabi tanya, kamu kok kencing di situ? Nabi, saya kira di tempat ini sa'idun minas sa'idat. Ini macam tanah seperti tanah yang lain. Sehingga ketika saya terasa langsung terkencing di sini. Maka Nabi jelaskan, ini bukan tempat kencing, bukan tempat buang kotoran. Ini tempat zikir, tempat baca Quran, tempat orang sholat. Tidak boleh ada kotoran, kata Nabi. Oh begitu Nabi. Jadi ini kejadiannya. Maka dia kencing, lalu sahabat biasa marah. Bahkan dalam sebagian riwayat katakan pisau atau pedang sahabat itu sudah mulai berbunyi-bunyi besinya. Orang yang mulai membunuh pedang. Saking hitamnya, saking kesalnya, ini patut dibunuh. Masa di masjid kami dia kencing? Nabi tahan. Nabi larang sahabat. Kata Nabi, biarkan dia sampai dia selesai. Kemudian kalau kita bahas penjelasan para ulama, kenapa Nabi larang sahabat bukan orang tadi? Sebab kalau orang tadi larang, dia pengen kencing. Jangan-jangan kalau dia dilarang, apalagi sempat dikejar, dia berkeliling masjid. Makin berserak kencing tadi. Semua macam mana kita? Kamu kok kencing di situ? Berjalan dia. Makin banyak kotor. Makin banyak kotor, makin susah membersihkan. Makin berserak najis tadi. Maka Nabi melarang sahabat. Kenapa? Sahabat satu frekuensi dengan Nabi. Orang tadi belum. Sehingga kalau orang tadi dilarang, dia tak connect. Kalau sahabat, dia sudah connect dengan Nabi. Asal Nabi melarang, berhenti. Berarti ada kebaikan pada larangan tadi, jangan diteruskan. Diam sahabat. Kalau orang tadi dipaksakan berhenti, dilarang, jangan-jangan berkeliling masjidnya. Satu masjid itu kotor oleh kencing dia. Namanya orang lagi saat kencing. Orang kebelet. Apa yang dilakukan? Dia akan berusaha untuk keluarkan sebisa dia. Sakit perut ditahan. Maka satu sisi Nabi mengajari sahabat berfikir mana resiko yang kecil dibanding resiko besar. Kalau dia kencing satu titik, beres dengan sekejap, gampang. Tapi kalau dia berlari, banyak najis. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat berfikirnya, ambil resiko yang kecil. Sudah itu, orang tadi kalau dia kencing lalu kita larang, berhenti sesaat dia. Jangan-jangan
Sakit pula orang tadi, sakit ginjal pula, sakit mata pula dan nanti. Maka Nabi detail beliau memahami satu masalah dan panjang jangka pemikiran beliau sehingga tak sama fatanah Nabi dengan kita. Itu sebabnya dalam berbagai putusan dan berbagai penjelasan kita anggap ada 10 ilmu terdapat dalam satu penjelasan. Nabi sampai 100, kita cuma 10. Begitu cerdasnya Nabi, begitu fatanahnya Nabi. Kita tak punya fatanah macam Nabi itu. Kamalul aqli wa sur'ati hiddatil wa sur'atil aqli. Sempurnanya berfikir Nabi dan cepat berfikir. Tak punya kita. Maka orang tadi dibiarkan Nabi, selesai dia kencing, Nabi panggil lalu dialog seperti tadi bahwa Nabi jelaskan ini tak boleh kencing di sini. Ini tempat solat, tempat baca Quran, tempat zikir. Lalu dia minta maaf pada Nabi, dia pergi. Apa kata dia sampai di luar? Semua orang itu marah kepadamu. Semua orang itu mencela. Semua orang itu mereka berkata tak baik kepadamu kecuali Muhammad. Sehingga dia berkesan betul dengan Nabi. Yang lain macam tak pernah berjumpa. Saking kesannya dia. Sehingga terkesan dengan Nabi. Dan orang Arab Badui itu bercerita pada kaumnya dan ke Madinah dia terus berjumpa dengan Nabi. Dengan sahabat yang lain kesannya tak baik. Jadi fikih dakwahnya Nabi SAW contohkan pada sahabat tak selamanya orang salah itu langsung dimarahi. Cuma panggil dulu, tanya kepada dia. Termasuk masyarakat kita. Kalau ada amal yang masyarakat salah, itu jangan langsung bilang ini bid'ah, ini syirik, ini kufur. Jangan langsung gitu. Jangan-jangan dia tak paham apa yang dia buat. Cuma kata orang, kamu kalau nanti acara akikah buat ini, buat itu. Kamu kalau nanti acara nikah buat ini, itu. Dia sendiri tak paham. Kalau kita orang tahu, maka tugas kita ngasih tahu yang tidak tahu. Mengingatkan orang yang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang offside. Itu tugas kita. Bukan menghukum yang orang tak tahu. Banyak pun hukum kita berikan kepada dia tidak tahu, tak akan berubah. Maka Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikonfirmasi, ditanya kenapa kamu kencing. Lalu diajari Nabi, dikasih tahu oleh Nabi, ini tak boleh macam itu. Paham pikiran kisahnya? Kita lanjutkan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Poin pertama, kencing manusia itu najis. Kalau kita bahas Nabi najis mutawassithah. Kenapa najis Ustaz? Buktinya Nabi selesai orang kencing tadi suruh sahabat tolong ambil air. Lalu air bekas kencing tadi dibersihkan Nabi. Disuruh makan sebagian hadis, disuruh gali tanah, dibalikkan tanah tadi, lalu baru disiram oleh Nabi. Kalaulah dia tak najis, dibiarkan oleh Nabi. Karena najis, disuruh oleh Nabi bersihkan. Maka kencing orang, kencing hewan najis. Kecuali kencing anak kecil dalam mazhab Syafi'i, anak kecil laki-laki belum makan apapun selain ASI, itu kencingnya cukup dibersihkan dengan dipercikkan air. Tapi selain itu dihukumi najis mutawassithah. Itu poin pertama, kencing itu najis. Maka mohon maaf, hati-hati Bapak Ibu kencing, terutama laki-laki kalau berdiri. Jangan sampai kalau kencing itu nanti dia menempel ke pakaian, nempel ke badan, lalu pakaian badan yang nempel kencing tadi kita bawa sholat. Itulah yang kata Nabi dalam hadis jelaskan, ada dua kubur, kedua orang dalam kubur itu terdengar oleh Nabi sedang disiksa. Yang satu sebabnya dia kemana-mana namimah, adu domba kerja dia. Yang satu lagi kerjanya kalau dia berwudu itu bekas kencingnya tidak bisa dia hindarkan dari dirinya. Nempel percikan-percikan kencing, najis dibawanya dalam ibadah. Jadi yang kencing jongkok, kencing duduk pun perhatikan jangan sampai air itu atau percikannya kembali membasahi pakaian badan kita, lalu tak kita bersihkan sebelum kita sholat. Jadi kencing itu najis. Termasuk mohon maaf kalau ada orang, kalau dia berdehem atau dia melangkah atau kalau dia batuk keluar kencing di celana dalam dia,
di ujung sedikit itu. Dan itu kebiasaan sehingga dia sadar, atau kalau dia buang air nampak bekasnya. Itu kalau dia mau sholat, pastikan dia tidak membawa pakaian yang tadi kencing itu keluar dari tempat keluar kencing. Itu sebabnya orang tua kita dulu mengajarkan kalau sholat itu pakai sarung, tak pakai celana. Kenapa? Kalau pakai kain sarung ini tak dipakai kecuali sholat. Tapi yang lain sholat dan luar sholat dipakai, sehingga kita tak bisa memastikan ini bernajis atau tidak. Tapi orang dulu bajunya teluk belanga, bawahnya pakai sarung, dan itu khusus dipakai untuk sholat, sehingga pasti bagi mereka, yakin mereka sholatnya bersih dari najis. Nah, kita kalaupun tak mengikuti budaya itu, pastikan pakaian kita bersih dari najis. Termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membawa barang apa saja di badan lalu dibawa ketika sholat, anggap bawa HP, bawa mainan kunci, bawa uang, bawa dompet, bawa jam di tangan, bawa kacamata, bawa kalung, bawa anting, pastikan semua nempel di badan bersih dari najis, baru bawa sholat. Kalau tidak, tanggalkan. Kalau tidak, jangan dibawa ketika sholat. Kenapa? Sholat kita membawa najis, tak sah sholat orang yang bernajis. Syarat sah sholat itu bersih dari najis, bersih dari hadas. Poin kedua, annal arda tadhuru minan najasa al-ma'i'ah bisubbil ma' 'alaiha hatta tukatharu bihi wa yadhabu lawnun najasah wa rihaha wa la yushtaratu hafruha. Nabi SAW lam ya'mur illa bisubbil ma', wa hadha madhabul jumhur. Jadi tanah kalau sempat bernajis, begitu kita sirami dengan air, itu sudah menjadi suci dengan disirami air. Sehingga dengan disirami air tadi, hilanglah aromanya, hilanglah warnanya, dan tidak disyaratkan mesti digali. Karena sebagai riwayat dikatakan bahwa Nabi tak suruh kecuali sekedar menyiramkan air. Meskipun ada riwayat Nabi suruh untuk menggali tanah, tapi riwayat yang paling populer dan menjadi tolok ukur ulama untuk menyimpulkan hukum, tidak disuruh Nabi kecuali menyiramkan air. Maknanya tidak ada suruh untuk menggali tanah. Jadi cukup disiramkan saja dan bersih tanah yang kena najis. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga. Istadalla bil hadis fil fath ala ta'yin al ma' li izalati najasah. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa berdasarkan hadis, alat untuk membersihkan najis itu khusus air saja, yang lain tak bisa. Jadi yang khusus bisa membersihkan najis air saja. Artinya airnya Allah ciptakan memang fungsinya untuk membersihkan, baik membersihkan kotoran biasa atau membersihkan najis. Selain air tak bisa membersihkan najis. Maka jangan nanti dibersihkan najis dengan pakai jus nanti, atau pakai minyak sawit. Betul-betul orang Riau banyak sawit ya, atau pakai minyak yang dari Minas dengan air. لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدرب. Kata Ibnu Hajar, andaikan najis itu dengan kering karena air, karena angin, atau karena faktor cuaca, atau karena faktor matahari, itu Nabi tidak akan suruh sahabat ambil air lalu siram. Tapi Nabi suruh ambil air, siram. Artinya najis kalau dia nempel satu tempat, tak cukup dia menjadi suci dengan kering karena sebab cuaca, karena sebab angin, karena sebab cahaya matahari, tapi mesti dibersihkan dengan air. Kita tak tertangkap kita. Kenapa ulama sampai ke situ berfikir? Jadi ulama ketika mengkaji satu masalah, dia berfikir sangat mendalam, lalu punya kesimpulan hukum. Poin yang keempat, istadalla bil hadis ala anna ghusalat an-najasa al-waqi'a 'ala al-ardi tahira wa yaltahiqu biha ghayr al-waqi'a wa minha al-billah al-baqi'a 'ala mawdi' an-najasa ba'da tathhiriha
لأن البلة الباقية على الأرض وسالة نجاسة وقد طهرت الأرض وهي مبتلة بها فكذلك تطهر الغسالة المنفصلة. Jadi berdasarkan hadis tadi, bekas cucian najis yang ada di tanah, kan tadi air, kemudian disiramkan ke tanah. Bekas cuciannya tadi kan nempel ke tanah tuh, sebab kan mengendap ke bawah. Bekas cucian tadi itu, kata para ulama, itu adalah juga suci. Kan terbayang tadi ya, tanah disiram air, otomatis air mengendap ke bawah. Maka bekas najis tadi nempel ke bawah, mengendap ke bawah. Yang mengendap ke bawah tadi dihukumi dia adalah sudah suci. Karena kalau tak suci, tak akan dipakai sholat di situ. Paham maksudnya? Lanjutkan. Poin yang keempat. Poin yang kelima. يدل الحديث على قاعدة شرعية عظيمة وهي ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. Hadis ini mengajarkan seperti yang saya sampaikan tadi, ada kaidah fikih akhafud dararain, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'zamihima. Jika ada dua resiko, satu resikonya seperti tadi, orang kencing menyebabkan bernajis. Kalau dilarang menyebabkan kencing bersebar luas, kan ada dua resiko tuh. Orang kencing saja resikonya wajib bernajis. Dilarang orang sedang kencing tadi najis berserak. Ada dua resiko. Kaidah dalam ilmu fikih dan usul fikih, jika ada dua resiko tak bisa dihindari, harus dihadapi dalam waktu yang sama. Sama ketika Mesir dulu saat terjadi revolusi, bukan revolusi, saat Presiden Morsi, kemudian dilengserkan Morsi lalu naik Menteri Pertahanan Abdul Fattah Sisi. Itu di antara alasan ulama menurunkan Morsi waktu itu, akhafud dararaini, memilih resiko terendah. Apabila Morsi bertahan, masyarakat perang. Kalau Morsi diturunkan, masyarakat bisa didamaikan. Ngerti? Itu kejadian politik. Nah, dalam kejadian tadi, antara orang menyebabkan masjid bernajis dengan masjid menjadi berserak najis, ini dua resiko. Dalam satu waktu tak bisa dipilih, tak bisa kita menghindar. Ada opsi yang lain, satu di antara dua saja. Kalau masih ada opsi lain yang tak berisiko, ambil tak berisiko. Sekarang di hadapan kita hanya ada dua pilihan. Pilihan itu mesti dilakukan di waktu yang sama, tak ada solusi yang lain. Ya sama macam pemilu sekarang. Anggap pilih nomor satu, anggap dia dekat dengan Amerika. Pilih nomor dua, dekat dengan Belanda. Pilih nomor tiga, dekat dengan Cina. Anggap begitu. Kemana-mana ketiganya ini dekat, berisiko untuk negara kita. Apa yang dilakukan oleh pemilih? Dia tengok di antara tiga rekanan calon ini, mana yang paling ringan resikonya bagi negara. Dia yang dipilih. Anggap tiga paslon ini, kalau masing-masing orang mengungkapkan aibnya, itu katakan nomor satu itu begini, nomor dua begini, nomor tiga begini. Semuanya akan mengungkap aib. Kira-kira dari tiga tadi itu, kita selaku orang yang waras, ini kan orang waras semua kan? Orang berakal semua kan? Masih berpikir normal semua kan? Orang yang waras apa yang dilakukan? Dia timbang. Kalau saya pilih nomor satu, ini risiko bagi negara. Saya pilih nomor dua, ini risiko bagi negara. Yang nomor tiga, ini risiko. Dari antara tiga ini paling ringan risiko nomor satu, saya pilih nomor satu. Itu contoh. Maka akhafud dararain itu irtikabu akhafud dararain lidaf'i a'zamihima. Jika ada dua risiko harus dihadapi satu waktu, tak ada pilihan yang lain, kaidah agama mengajarkan ambil risiko yang kecil untuk menghindari risiko yang paling besar. Gitu Pak. Jadi itu kaidah. Kemudian poin yang ke-6, yadullul hadis ala qa'idatin syar'iyyatin 'azimatin fi tabi'atid din, ya annahu mabniyyun 'ala al-yusr liqaulihi bu'ithtum muyassirin.
Dalam sebagian dari hadis, Muhammad, engkau dan sahabat engkau diutus untuk memudahkan orang dalam beribadah, dalam menjalankan syariat, bukan untuk menyulitkan. Maka hadis ini menjelaskan bahwa agama kita ini di antara karakter dasarnya memudahkan umat, bukan memberatkan, bukan menyulitkan. Sehingga bila ada pekerjaan ibadah bagi sebagian orang di atas kemampuan dia, diberikan keringanan oleh syariat. Sehingga banyak keringanan-keringanan. Di antara contoh keringanan, sholat boleh dijamak bagi orang dalam keadaan musafir, boleh dikosor. Kalau kondisi tertentu tak bisa menggunakan air, diberikan keringanan, boleh tayamum. Orang mandi tak bisa mandi wajib menggunakan air, boleh tayamum. Orang kalau ketika sholat tak mampu berdiri lama-lama, saat dia tak mampu, dia duduk, diberikan keringanan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan syariat, bila kita berjumpa dengan umat yang perlu berbagai keringanan, berbagai solusi, berikanlah keringanan-keringanan dalam menjalankan syariat kepada orang lain. Tapi bila untuk diri kita, jangan cari yang ringan-ringan, cari yang ketat. Kalau untuk orang, apalagi orang baru mu'alaf, orang baru mau ke masjid, orang baru mau sholat, asal mau sholat dia, kasih dia ruang untuk sholat. Jangan langsung, kau untuk sholat, dah beri wajib sebelum. Tahu beri wajib? Ini orang baru ke masjid, baru mau dia berwudu, baru mau dia sholat. Jangan langsung ditanya, dah beri wajib sebelum? Tak sah sholat kau. Tak usah sholat lagi. Hanya macam itu. Mau sholat? Sholat. Sambil saya sholat. Pandai macam sholat. Kalau tidak, saya bacakan dulu, nanti coba tiru. Atau saya hafalkan dulu, baru sholat. Jadi diberikan kemudahan. Bukan ditakut-takuti orang. Bukan orang ini langsung dibayangkan hal-hal sulit. Begitu orang mau taubat, apa yang ke masjid? Tak tahu kau bersihkan dulu. Jangan macam itu. Asal mau ke masjid, apa? Ada bak masjid bang, saya tidak sholat. Oh mau ada sholat? Ya bang, ini sholat saja. Ini bang, ini saya sholat. Biasa saya sholat ini kalau kita sholat mesti rapat, lurus, sejajar. Nah, abang ke sini. Enak orang macam itu. Lanjut. Selanjutnya yang poin terakhir. Yadul hadis ala ta'zim al-masjid wa annahu la yajuzu fihi ghairu madhkurat. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa tempat yang merupakan tempat suci, tempat yang dimuliakan. Sehingga Nabi menjelaskan bahwa tempat ini tempat sholat, tempat zikir, tempat orang baca Quran, tak boleh di sini orang kencing, tak boleh ada kotoran. Menunjukkan masjid ini tempat yang dimuliakan, tempat yang disucikan, tempat yang diagungkan, sehingga fungsinya sekedar untuk fungsi yang dibolehkan bagi masjid saja. Jangan lakukan yang lain-lain. Kalaulah masjid ini boleh kencing, boleh buang air dan segala macam, Nabi tak akan menjelaskan seperti itu kepada orang Arab Badui tadi. Tapi Nabi jelaskan ada fungsi masjid yang fungsi itu tak boleh dilanggar dengan perbuatan yang dibuat orang Arab Badui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ketika bercakap dengan orang tadi menggunakan bahasa yang pantas, bahasa yang lembut, bahasa yang sesuai dengan tabiat orang tadi. Orang Arab Badui itu tabiatnya tak sama dengan orang Madinah yang mereka sudah banyak berkumpul, berjumpa dengan orang luar Madinah. Orang sudah berperadaban, orang yang sudah pergi ke negeri orang lain. Orang Arab Badui datang ke Madinah jarang. Artinya orang kampung datang ke kota aja jarang, apalagi ke luar negeri atau berjumpa orang luar negeri atau dia akses internet sehingga mengerti dia bagaimana pola kehidupan yang sedang berkembang. Dia tak tahu macam itu. Maka tugas kita yang tahu, khatibun nas biqadri uqulihim. Setiap orang kita komunikasi dengan dia dengan sesuai kemampuan dia dalam memahami komunikasi kita. Jangan paksakan dia atasnya. Ya sesuai dengan dia belum tentu dia connect, apalagi lebih dari itu. Itu kira-kira yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi tak langsung marah-marah kepada orang tadi. Nabi tanya, Nabi panggil dia bicara baik-baik, tanya, kamu kok kencing di situ? Jadi ini ajaran pada kita.
Kalau ada orang salah, kalau ada orang keliru, coba konfirmasi dulu. Kamu kok begini, kamu kok begitu. Apa sebabnya? Kenapa begitu? Ini tempatnya begini, jelaskan. Sehingga orang yang keliru paham kekeliruan dia dan dia taubat atau tak mengulangi dari kekeliruan dia. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita azan dulu. Setelah azan bisa kita lanjutkan baca hadis atau kita lanjut dengan diskusi. Silakan muazin azan dulu. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu baik terkait hadis-hadis yang kita baca atau perkara di luar itu yang perlu kita diskusikan. Silakan. Baik, Pak Mun. Kalau yang saya tangkap, kenapa orang itu diambilnya kucing kemudian dibungkus dengan kain? Sebab kan kalau dia tertabrak bisa berdarah. Lalu kucing ini kan badannya, dagingnya kadang rusak, kadang remuk. Lalu ditampung dengan kain supaya bisa tertampung untuk dibawa dan dikuburkan. Tujuannya setahu saya sekedar dikuburkan, Pak. Artinya kalau ada hewan tertabrak oleh kita atau ada hewan mati, sebaiknya kalau kita tidak bisa manfaatkan makan, kita kuburkan supaya dia kembali ke tanah, tak menimbulkan banyak masalah setelah itu. Di antaranya najis berserakan, itu di antaranya. Kemudian nanti timbul penyakit, karena dari bangkai-bangkai seperti itu akan timbul bakteri dan berbagai hal yang merusak tatanan kehidupan lingkungan kita. Jadi secara syariat kalau ada hewan-hewan yang mati seperti itu, dianjurkan kepada kita untuk menguburkan. Kalau seandainya tak kita kuburkan, apakah kita berdosa? Tak berdosa sebenarnya. Karena memang apal kita menyengaja. Ya, maklum kalau kucing kan lewat itu, kita sedang kencang, tak bisa ngerem. Dia pun lari, dia tak memikirkan kita ini karena berada di kita. Jelas lari saja. Tertabrak oleh kita. Secara hukum syariat, kita tak berdosa dengan kucing itu, dan kucing kan bukan makhluk yang juga akan punya dosa dan pahala. Cuma kalau punya orang, kita cuma terkait dengan kewajiban kepada orang. Karena hewannya mati oleh kita, apakah kita ganti rugi atau tidak? Tapi terkait dengan kucingnya, tidak menjadi berdosa kita gara-gara itu. Kecuali kalau kita sengaja mengazab dia. Mengazabnya karena tidak menyayangi makhluk Allah. Tapi kalau tak sengaja tadi, tak berdosa gara-gara itu. Jadi setelah panjang yang saya tahu, Pak Mun, orang biasanya mengambil kucing itu dibungkusnya supaya untuk ditanam dia, dikubur dia. Begitu, Pak. Allah. Sama macam kalau kita anak kita lahiran, istri kita lahiran, lalu kakaknya gitu bahasa kita, hari-hari gitu, itu dibawa pulang, dikuburkan. Atau kalau kita bekam, kalau kita fasdu, darah itu sebaiknya dikuburkan, jangan dibuang sembarangan. Termasuk kalau kita gunting kuku, kita gunting rambut, itu sebaiknya bekas-bekas di badan kita, kalau kita buang sebaiknya itu ditanam. Tak bisa dikuburkan pakai kafan biasa, ditanam di tanah saja. Gitu. Allah. Saya. Jadi begini Pak, tikus tadi itu sebagian ulama memandangnya tak najis, tapi sebagian besar ulama memandangnya itu najis. Artinya jika jilatan dia najis, apalagi badan yang keseluruhan. Tapi bagi orang yang memandang tak najis, maka juga tidak najis, dia masuk ke dalam tadi. Itu Pak. Jadi tadi kita membaca bahwa ada orang memahami dari hadis bahwa hewan ini karena kita bercampur dengan kita, tikus karena dia termasuk hewan yang kategori ini juga tak najis bekas jilatan dia. Gitu. Paham? Jadi kalau ngikut pada ulama mengatakan najis, maka dia masuk lebih najis lagi. Jilatannya sudah najis, apalagi masuk ke dalam. Dan bagi yang tidak mengatakan najis, maka tidak najis juga meskipun dimasukkan. Allah. Ada lagi? Ibu-ibu silakan. Ada pertanyaan? Apa? Jadi Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam masalah anjing ini, baik tentang kepemilikan anjing, kemudian tentang bekas dari anjing semacam itu, ini ada khilaf juga. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa bekas daripada anjing, jilatan anjing, babi itu najis mughallaz.
di Turki itu secara mazhab fikih Hanafi, beda dengan kita Syafi'i. Maka tak akan dijumpai di kita hewan seperti itu masuk masjid atau main sekitar masjid. Kalau mazhab Hanafi nanti termasuk kotoran binatang nggak najis, Pak. Sehingga kalau ada pergi ke daerah sekitar India atau daerah sekitarnya yang memakai mazhab Hanafi, jika mereka berserakan kotoran, itu bagi mereka biasa. Kenapa? Karena tak najis. Di kita itu menjadi masalah. Kenapa? Bagi kita, kalau kita lewat nanti bisa bernajis. Jadi balik kepada pemikiran itu, Pak. Apakah bagi mereka kotor lewat itu najis atau tidak? Kalau tidak, maka mereka tak menganggap itu masalah, sehingga bisa masuk rumah bahkan sambil masuk masjid. Tapi jika menganggap kotoran hewan itu adalah najis, mereka akan sangat hati-hati memperlakukan hewan yang ada kotoran itu. Jadi balik ke situ, Pak. Dari segi jilatannya najis, dari segi kotorannya najis dalam mazhab kita. Mazhab yang lain tidak. Di situ, Pak. Makanya kalau nengok sebagian daerah tidak ditemukan seperti di tempat kita perbedaan pandangan. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, saya keluar sedikit dari tadi. Kita karena umat Nabi Muhammad ini tak semuanya berjumpa dengan Nabi dan tak semuanya paham Quran, maka tugas umat ini adalah mengikut ulama. Ketika kita ikut ulama, kita ikut siapa saja ulama yang memang punya kapasitas memahami, menyimpulkan Al-Quran dan Sunnah. Jika kita ini semua mengikut, ada berapa ulama yang bisa dipilih, setiap orang silakan ikut, silakan pilih. Tetapi mesti diyakini para ulama yang kita ikut, dia tidak pasti benar setiap apa yang dia simpulkan. Karena tidak ada yang maksum cuma Nabi. Yang pasti selamanya benar pasti cuma Nabi. Selain Nabi tidak. Oleh karena itu, setiap kita silakan ikut ulama yang kita ikut, yang lain ikut ulama yang dia ikut. Lalu Ustaz, kalau seandainya kita ikut ulama, katakan dalam bahasa fikih itu taklid kita pada ulama, apakah boleh atau tidak? Boleh. Justru begitu yang semestinya. Jangan sampai nanti tak boleh taklid. Pertanyaannya, jika orang tak pandai menyimpulkan langsung Quran dan Sunnah, dari mana dia akan menyimpulkan agama? Bagaimana dia akan menjalankan agama? Ada depannya Quran, ada depannya hadis, tapi dia tak pandai, tak punya ilmunya menyimpulkan Quran dan hadis. Bagaimana dia mengamalkan Quran dan hadis? Sehingga mengamalkan Quran dan hadis satu di antara dua saja. Punya ilmunya, amalkan langsung. Tak punya ilmunya, ikut ulama yang mengerti. Sehingga kalau kita tengok kata para ulama dan kita usul fikih, fatwa al-mujtahidin bin nisbah ila al-awam kal adillah syar'iyyah bin nisbah ila al-mujtahidin. Fatwa seorang mujtahid, penjelasan ulama yang mengerti Quran dan Sunnah bagi orang awam itu sama Al-Quran dan hadis bagi seorang mujtahid. Saya buat gambar the speaker. Jadi ada Quran, kemudian ada hadis. Ini bagi mujtahid adalah patokan dalam menyimpulkan hukum bagi mujtahid. Kemudian bagi orang awam, di hadapan dia bukan Quran dan hadis, tapi fatwa atau ijtihad ulama. Fatwa atau ijtihad ulama ini bahasa mudah kita apa? Kesimpulan ulama dari mengkaji Quran dan hadis. Bahwa hukum perbuatan ini boleh, ini tak boleh. Bolehnya mubah, bolehnya sunnah, bolehnya makruh, bolehnya wajib, tak boleh haram. Fatwa, ijtihad, hasil pemahaman dari sini. Bagi mujtahid yang menjadi patokan dia melakukan perbuatan apa saja yang mau dibuat, apa kata Quran dan hadis. Tapi bagi orang awam tak bisa ke sini, Pak. Apa dia patok? Fatwa, ijtihad atau kesimpulan ulama dari Quran dan hadis untuk berbuat. Saya pagi ini mengaji. Kenapa mengaji? Kata ulama wajib saya mengaji, boleh saya mengaji, maka mengaji saya.
Saya pagi ini makan minum jus A, B, C, D. Kenapa minum jus itu? Kata ulama boleh. Kalau diberikan Quran dan Sunnah, tak bisa orang ini. Sehingga kalau mustahil, patokannya Quran dan hadis. Karena ilmunya ada. Kalau orang awam, patokannya istihad atau fatwa, kesimpulan hukum yang dikaji oleh ulama dari Quran dan hadis. Begitu Pak. Karena kalau dipaksakan ini sini, tak bisa dia Pak. Gimana orang tak ada ilmunya dipaksakan memahami apa yang dia tak tahu? Sama macam kita. Kita ini anggap tak dokter semua. Dipaksakan menyimpulkan cara untuk mendiagnosa dan memberi obat terhadap satu penyakit. Bisa kita? Tak bisa. Karena bukan bidang kita. Karena tak ada ilmunya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, orang awam tugasnya apa? Ikut penjelasan fatwa istihad ulama. Orang mustahid tugasnya apa? Gali hukum dari Quran dan hadis. Jangan terbalik. Kalau orang awam ke sini, alamat agamanya akan kacau balau, agamanya akan banyak nanti rusak. Kenapa? Orang yang mengkaji ini tak punya kapasitas, tak ada ilmu. Maka yang akan terjadi, orang ini beramal katanya berdasarkan Quran dan hadis, padahal bukan Quran hadis tapi nafsu dia. Itu Pak, nafsu dia. Sehingga apa yang dia buat, pokoknya begini. Padahal tak jelas dari mana sumbernya. Maka seperti tadi Pak, apabila para ulama punya pandangan-pandangan, kita ikut ulama yang kita husnuzan dengannya, yang lain ikut ulama yang mereka husnuzan dengan ulama itu. Dan tak usah diadu. Oh, kami pasti benar, kalian pasti salah. Kami sesunnah, kalian tidak sesunnah. Pertanyaannya, jika kalian pasti sesunnah, kenapa kami tak bisa mengklaim itu juga? Jika kami pasti benar, kenapa kami yang lain ini bisa mengklaim kami pasti benar juga? Kan ulama kita sama bisa benar, sama bisa salah. Kecuali dia langsung ke Nabi, yang lain bukan Nabi. Baru bisa dibandingkan. Kalau Nabi pasti benar, selain Nabi bisa benar, bisa salah. Masalahnya kita tidak sedang membandingkan Nabi dengan Nabi atau Nabi dengan ulama, tapi ulama dengan ulama. Sama-sama potensi bisa benar, bisa salah. Maka husnuzan saja, ikut saja, dan tak usah menganggap kita pasti benar, orang pasti salah. Gitu Pak. Kalau begitu cara memahami agama, tak ada masalah kita dengan perbedaan-perbedaan itu. Cuma kan masalahnya perbedaan itu dianggap musuh. Orang harus satu warna, harus macam saya. Pertanyaannya, kenapa tak saya macam saya? Ngerti? Orang mesti macam saya. Kenapa tak kamu macam saya? Kan tinggal ditanya balik aja. Kenapa saya harus macam kamu? Kenapa tak kamu macam saya? Jika saya harus macam kamu, saya juga bisa mengharuskan kamu macam saya. Kalau berduanya berbeda, nah disitulah tak akan selesai. Tamat. Saya kira itu bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut di pekan akan datang. Pembahasan tentang ada hewan yang dia bangkai tapi halal dimakan, dan ada darah yang halal dimakan. Saya hadis nomor 12. Di situ hadis nomor 11. Nomor berbeda tak masalah, yang penting isinya sama. Jadi jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nanti. Terima kasih. Bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.